Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Kita akan belajar tentang pengertian sosiologi komunikasi dan lain sebagainya. Mungkin di materi ini nanti lebih banyak tentang kita refresh kembali materi-materi ilmu komunikasi yang sudah diambil oleh teman-teman di semester kemarin ya. Masih ingat tentunya ada beberapa teman-teman yang di sini yang ikut mata kuliah saya. Nanti di pertemuan ini kita refresh kembali tentang komunikasi itu apa, kemudian apa sih sosiologi komunikasi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya nih. Ini adalah lahirnya sosiologi komunikasi. Jadi ada aliran pemikiran yang melahirkan paradigma dalam sosiologi komunikasi. Ada dua aliran di sini, yaitu aliran struktural fungsional dan konflik kritis. Di aliran struktural fungsional ini beberapa tokoh yang mungkin teman-teman sudah banyak yang kenal, ada Auguste Comte, Emile Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert Camerton. Kemudian di konflik kritis nanti ada tokoh-tokohnya seperti Karl Marx, Jürgen Habermas, John Dewey, dan lain sebagainya. Kemudian ini, jadi di awal kemunculan sosiologi ini, sejak awal dia sudah menaruh perhatian pada masalah yang berhubungan dengan interaksi sosial antara seseorang dengan orang yang lain. Nah, tokoh-tokoh yang tadi kita sebut di awal ini, ada Auguste Comte, dia ada satu pemikirannya yaitu tentang sosial dinamika atau dinamika sosial. Kemudian pemikiran Emile Durkheim tentang kesadaran kolektif. Kemudian ada pemikiran Karl Marx tentang interaksi sosial, dan ada pemikiran Habermas tentang tindakan komunikatif. Nanti selanjutnya kita akan bahas lagi tentang apa itu dinamika sosial, apa itu kesadaran kolektif, apa itu interaksi sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini tentang dinamika sosial. Secara sosiologis, dinamika sosial ini adalah sebuah perubahan yang terjadi secara reguler yang diukur dengan menggunakan model atau rumus. Di sekolah tingkat menengah atau sederajat di Indonesia, definisi dinamika sosial ini seringkali disamakan dengan perubahan sosial. Tetapi sebenarnya antara dinamika sosial dengan perubahan sosial itu berbeda. Kemudian ada aspek-aspek dinamika sosial. Yang pertama adalah dinamika sosial ini terjadi di dalam sistem sosial. Artinya apa? Sistem tersebut dapat terdiri dari entitas yang mirip, misalnya keluarga yang mengalami perubahan sehingga mempengaruhi kehidupan sosial dalam keluarga. Penduduk suatu negara yang dikelompokkan berdasarkan gender, umur, pendapatan, dan lain sebagainya. Kalau kita pernah mendengar ada yang namanya SES atau social economy status ya. Tuh. Kemudian aspek yang kedua itu dinamika sosial ini memiliki pola yang reguler. Artinya apa? Dinamika sebagaimana yang telah dijelaskan di awal adalah perubahan yang terjadi secara reguler di masyarakat. Jadi perubahan itu terjadi secara terus-menerus seperti itu. Misalnya ada tingkat pertambahan jumlah penduduk yang terjadi di ibu kota, kemudian itu dapat diukur tiap tahun dan dapat pula diprediksi beberapa tahun ke depannya. Kemudian ada yang aspek yang ketiga adalah dinamika sosial ini memiliki tingkat prediktabilitas. Artinya apa? Dinamika itu bisa diprediksi, bisa dianalisis dengan menggunakan rumus yang bisa membaca tren ke depannya. Kemudian ada pola regularitas berhubungan dengan tingkat keseimbangan, ada penekanan pada proses terjadinya perubahan. Nah, ini pertanyaannya yang nanti harus teman-teman jawab ya. Apakah perbedaan antara dinamika sosial dengan perubahan sosial? Yang kedua adalah pemikiran Emile Durkheim tentang kesadaran sosial. Ini
Fakta sosial itu adalah cara bertindak, berpikir, atau berperasaan yang berada di luar individu, namun memiliki kekuatan untuk memaksa individu tersebut. Bagi Durkheim, fakta sosial ini adalah pokok bahasan utama sosiologi yang membedakan sosiologi dengan disiplin ilmu lainnya. Sosiologi sama seperti dengan komunikasi multidisipliner. Jadi dia sama-sama bisa diaplikasikan di berbagai ilmu yang lain itu. Kemudian kesadaran kolektif atau kesadaran bersama. Ini bisa tercipta kesadaran bersama itu apabila nilai-nilai kemasyarakat ini atau kesadaran kolektif ini berada di luar individu, tetapi dia memiliki daya paksa yang artinya mau tidak mau dia harus orang-orang yang ada di sekitarnya itu memiliki kesadaran yang sama. Dia memiliki daya paksa terhadap individu-individu sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran kolektif adalah suatu konsensus atau kesepakatan. Jadi ini hasil kesepakatan antara beberapa orang yang banyak, kemudian itu bisa diakui bersama dan menjadi sebuah kesepakatan dan harus dilaksanakan oleh orang-orang tersebut tadi. Dia memiliki daya paksa yang mengatur hubungan sosial di antara anggota masyarakat dengan yang bersangkutan. Biasanya ini bisa juga kalau kita tadi ada sesuatu yang dijadikan menjadi sebuah kesadaran kolektif. Ketika ada orang yang melanggar, maka biasanya juga ada sanksi yang lain. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah kesadaran kolektif. Kalau kesadaran kolektif ini adalah suatu konsensus atau kesepakatan masyarakat yang mengatur hubungan sosial antara anggota masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran itu bisa berwujud aturan, moral, aturan agama, aturan tentang baik buruk, seperti apa yang kemarin kita bahas di ilmu komunikasi, ada tentang etika dan sebagainya. Menurut Anthony Giddens, Ritzer menyatakan bahwa kesadaran kolektif dalam dua ide tipe masyarakat tersebut dibedakan dalam 4 dimensi, yaitu volume, intensitas, rigiditas, dan konten. Volume ini dia mengacu pada jumlah orang yang berada dalam lingkup atau jangkauan kesadaran kolektif ini. Rigiditas itu menunjukkan seberapa jelas kesadaran kolektif ini didefinisikan, dan konten mencakup bentuk kesadaran kolektif pada dua ideal tipe masyarakat tersebut. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menumbuhkan kesadaran kolektif di masa pandemi ini? Banyak kan misalnya ini agak susah ketika kita dihadapkan dengan pandemi seperti ini. Ada perubahan perilaku yang harus dilakukan. Ada kesadaran kolektif. Misalnya contohnya sekarang kita belajar tentang social distancing. Kita harus menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian kita harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Semua itu adalah contoh dari kesadaran kolektif yang menjadi kesepakatan bersama. Nah, tadi ini adalah pertanyaan untuk teman-teman. Lalu bagaimanakah cara menumbuhkan kesadaran kolektif di masa pandemi ini? Aspek yang ketiga adalah tadi yang mempengaruhi tentang ini salah satu pemikiran tadi ya, pemikiran paradigma dalam sosiologi komunikasi, yaitu interaksi sosial yang diperkenalkan oleh Karl Marx. Nah, menurut teori interaksi sosial ini, perilaku sosial masyarakat ditentukan oleh tekanan sosial yang dihadapi. Artinya perilaku diciptakan salah satunya sebagai respon terhadap lingkungan sekitar, khususnya kelompok sosial. Cara manusia berinteraksi dalam masyarakat dapat menentukan perilaku manusia. Kemudian menurut John Lewis Gillen, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang maupun antara orang seperorangan dengan kelompok manusia. Surjono Sukanto dan sosiologi dia mengatakan bahwa interaksi sosial adalah sebuah proses sosial yang mempunyai hubungan dengan berbagai cara berhubungan.